Selamat datang kembali sahabat pecinta gunung dan sejarah di channel ini. Salah satu tempat camping favorit di Bali berada di Taman Den Bukit. Tak hanya camping di tenda, pengunjung juga bisa melakukan glamour camping atau glamping di rumah kayu yang estetik. Uniknya, sambil berkemah pengunjung bisa menikmati pemandangan Danau Buyan di depannya. Namun, kali ini tidak akan menyajikan tentang Taman Den Bukit. Tetapi sejarah Den Bukit menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti pada abad ke-17, dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Keberadaan Panji Sakti di Den Bukit merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Buleleng. Dengan kekuatan yang dimilikinya, I Gusti Ngurah Panji melakukan upaya penyatuan wilayah Den Bukit. Pada tahun 1660, Ki Panji Sakti secara resmi berkuasa dan mendirikan Kerajaan Buleleng. Beliau memerintah Kerajaan Buleleng dari tahun 1660 sampai 1697. Desa Padang Bulia adalah merupakan suatu pusat kerajaan Den Bukit, yang didirikan oleh putra kedua Raja Bali kuno dinasti Singamandawa yang berstana di Pulaki. Putra raja tersebut bernama Ida Gusti Den Bukit atau Ida Gusti Made Bukit. Kerajaan ini mulai ditata berdirinya pada tahun 1135, yang didirikan oleh beliau beserta pengikutnya bersama-sama dengan penduduk asli di desa ini. Sebelumnya wilayah Buleleng dikenal dengan nama Den Bukit. Masyarakat Bali Selatan zaman berkembangnya pengaruh Majapahit, Den Bukit dilihat sebagai daerah nun di sana di balik bukit. Daerah misterius, terra incognito, banyak pendatang silih berganti, bajak laut. Orang yang ingin tinggal menetap mereka menjauhi daerah pesisir, memilih tempat lebih ke tengah, ke wilayah sebelah selatan. Selama berkuasa di Den Bukit, Panji Sakti sejak tahun 1660 sampai 1697 sangat disegani kawan maupun lawan. Dengan pasukan Gowak yang diorganisir bersama rakyat, beliau menguasai kerajaan Belambangan, Pasuruan, Jembrana. Hingga tahun 1690 Panji Sakti menikmati kejayaannya. Diceritakan perjalanan Ki Gusti Panji, setelah beliau pergi dari kota Gelgel, mampir di Jarantik, mengadakan pemujaan di bagian kota Jarantik. Selanjutnya pergi menuju ke arah barat laut, menuju daerah Danau Pabaratan. Setelah 4 hari perjalanan beliau Ki Gusti Panji, menginap dalam perjalanan, ketika matahari sudah condong ke barat, mendaki Bukit Watu Saga, wilayah Den Bukit, berhentilah beliau di sana. Seraya makan bekal beliau berupa ketupat, kemudian Ki Dumpim disuruh pergi jauh untuk melihat air di bawah. Dan senjata Ki Pangkajatatwa, diterima oleh Niluh Pasek Panji. Lalu pangkal tangkainya ditancapkan di tanah, lalu memancar keluar air suci dari dalam tanah, selanjutnya diberi nama Banyu Anaman atau Toya Katipat nama lainnya, hingga sampai sekarang. Lalu melanjutkan perjalanan dan kebetulan berada di atas Danau Bubuyan, tiba-tiba datang berupa manusia besar dan tinggi, bernama Ki Panji Landung. Langsung dicegat Ki Gusti Panji, diusung ke atas, tak terkira tingginya Ki Panji Landung. Lalu Ki Gusti Panji disuruh melihat ke timur, kelihatan oleh beliau Gunung Toya Anyar. Disuruh melihat ke utara, tidak kelihatan apa-apa, hanya kelihatan samudera luas. Kemudian beliau disuruh melihat ke barat, kelihatan membiru Gunung Banger yang tinggi. Selanjutnya lagi beliau disuruh menghadap ke selatan. Lalu sambil berkata memberikan anugerahnya, Ki Panji Landung berkata hanya sedemikian kemampuanmu melihat, sedemikianlah dapat Anda kuasai kemudian sebagai pemimpin di daerah Den Bukit, Anda kuasai sampai ke pelosok-pelosok semua. Lalu gaiblah Ki Panji Landung menghilang dan Ki Gusti Panji Sakti melanjutkan perjalanan menuju Buleleng. Buleleng adalah nama puri yang dibangun Panji Sakti di tengah tegalan jagung gembal yang disebut juga Buleleng. Letaknya tidak jauh dari sungai yang disebut Tukad Buleleng. Purinya disebut Puri Buleleng dengan kekuasaan wilayah Kerajaan Buleleng. Kemudian putra tertua beliau I Gusti Panji Wayan tahun 1699 membangun puri yang dinamai Puri Sukasada di Desa Sangket bersama I Gusti Agung Anom. Iparnya bertugas ikut sebagai pengawas di wilayah Kerajaan Belambangan. Ki Gusti Panji Sakti diperkirakan wafat tahun 1702 dengan meninggalkan banyak keturunan.